Informasi selanjutnya, aksi peretas atau hacker bernama Bjorka setelah sejumlah aksi membocorkan data, akhirnya pemerintah merespon aksi peretas Bjorka dengan membentuk tim lintas lembaga. Dan pertanyaannya, apakah tim ini mampu mengatasi aksi peretas dan sebenarnya siapa Bjorka? Apa tujuannya membongkar data pemerintah? Berikut peliputannya. Bjorka hacker bikin geger. Sejumlah data pemerintah Indonesia diretas Bjorka. Di antaranya data Komisi Pemilihan Umum yang berisi data 105 juta penduduk Indonesia, data 1,3 miliar kartu telepon seluler Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, hingga data dokumen Presiden Joko Widodo. Bahkan seakan meledek pemerintah Indonesia, hacker Bjorka membocorkan data pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab soal keamanan data cyber, yakni data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Uniknya, aksi Bjorka yang membocorkan data pemerintah justru didukung sebagian warganet. Aksi hacker Bjorka pun terus berlanjut, bahkan beberapa kali memenuhi permintaan warganet, seperti membocorkan data Supersmart, kasus Munir, dan terakhir, Bjorka merespon permintaan warganet soal kasus Ferdy Sambo. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan BSSN akan membentuk emergency response team untuk menelaah kasus kebocoran data. Namun meski telah membentuk tim, pemerintah kembali menganggap data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum, bukan data spesifik. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Tidak berbeda, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan, apa yang diretas Bjorka hanyalah daftar isi dan tidak ada isi surat Presiden Joko Widodo yang diretas. Gini, kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuknya bisa di daftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan saya yakin nggak? Sejauh ini tidak. Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa meratas, paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah. Meski pemerintah menyangkal bahwa data yang dibocorkan Bjorka bukanlah data penting, praktisi keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai pemerintah telah gagal mengamankan data di lembaga mereka. Alphonse juga prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap enteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Pemerintah setiap kali mengalami kebocoran data bukannya mengakui, memperbaiki, dan mencegah, informasikan ke masyarakat bocornya di mana. Tapi yang terjadi malah nomor satu menyangkal dulu. Nah, itu yang membuat peretas itu merasa ditantang bahwa jadi aku dibilang bahwa data itu nggak valid atau apa. Padahal nyata-nyata menurut pengetesan Vaksinkom datanya valid. Lalu sebenarnya siapakah Bjorka? Akun Bjorka dengan foto profil menyerupai penyanyi Islandia Björk di album Utopia ini muncul di situs gelap Bridge Forum. Bjorka yang mempunyai akun Twitter dan baru bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Bjorka sebenarnya sudah beraksi sejak tahun 2020 dengan membocorkan data pelanggan sebuah lokapasar Indonesia pada April 2020. Lalu pada Juni 2020, Bjorka juga membocorkan 26 juta data pelanggan sebuah perusahaan internet berbayar Indonesia. Namun belakangan, aksi Bjorka tidak hanya membocorkan data, tetapi juga ikut mengkritik apa yang terjadi di Indonesia. Bjorka mengaku apa yang dilakukannya adalah cara baru berunjuk rasa. Dirinya juga ingin menunjukkan bahwa jika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak mumpuni, maka sebuah negara akan kacau. Tim Liputan CNN Indonesia.